Selamat siang dan selamat datang hadirin yang terhormat, narasumber dari DAAD dan program Osbildung, perwakilan BKL dari Universitas Pembangunan Jaya, panitia, serta seluruh peserta yang telah bergabung pada acara Find Your Path. Perkenalkan, saya Fiona Sastrit yang akan membantu jalannya rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Find Your Path merupakan salah satu rangkaian acara dari perayaan HUT Deutsche Indonesische Gesellschaft atau DIG yang ke-75 tahun. Melalui kegiatan ini, kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam berbagai peluang untuk menempuh pendidikan dan karir di Jerman, mulai dari jalur beasiswa DAAD, program Ausbildung, hingga berbagai pengalaman adaptasi budaya yang akan memperkaya wawasan kita. Saya akan membaca sedikit susunan pada acara siang hari ini. Acara diawali dengan pembukaan oleh saya, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Kak Vika Eliana, serta sambutan dari perwakilan BKHL Universitas Pembangunan Jaya Pak Ronald. Kemudian, kita akan memasuki dua sesi utama. Sesi pertama, Unlock Your Future with DAAD bersama Ibu Muji Rahayu yang akan membagikan informasi seputar beasiswa DAAD serta tips dan strategi untuk mempersiapkan diri menuju Jerman. Sesi kedua, Grow Beyond Borders bersama Kak Siti Nurhaliza yang akan berbagi pengalaman tentang perjalanan karir dan adaptasi budaya melalui jalur Osbildung. Harapannya, melalui kegiatan hari ini, kita semua dapat menemukan inspirasi dan arah baru untuk melangkah menuju masa depan global yang lebih luas. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara siang ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana Perayaan Ulang Tahun DIG yang ke-75. Kepada Kak Vika Eliana, kami persilahkan. Aduh, halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar? Oke, baik. Selamat siang semuanya, and welcome to the third session of Nusa Baun yang juga menjadi bagian dari perayaan ulang tahun DIG yang ke-75 tahun. Perkenalkan, saya Vika Eliana Ristanti selaku Ketua Pelaksana acara hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada DIG dan juga Universitas Summonan Jaya atas kolaborasi yang luar biasa sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mungkin teman-teman di sini yang baru join ya, ada yang belum tahu Nusabon itu apa, jadi aku mau cerita sedikit aja gitu. Nusabon sendiri itu lahir dari semangat dan pengalaman teman-teman mahasiswa UPJ yang pernah menimba ilmu langsung di Jerman pada saat itu. Jadi ada program studi exchange ya. Dan dari perjalanan tersebut kami belajar bahwasannya there's no single way to reach Germany. Ternyata ada banyak jalur loh yang bisa ditempuh untuk bisa ke Jerman itu sendiri. Mulai dari melanjutkan studi, mengikuti program Ausbildung, hingga bekerja di sana. That's why hari ini kami berhasil menghadirkan sesi bertema Find Your Path, seperti itu, supaya teman-teman bisa nih mengenal berbagai opsi dan menemukan jalan yang paling cocok dengan tujuannya masing-masing. Kalau yang pertama kita berhasil undang kedutaan besar Jerman di Indonesia dan juga berhasil mengundang orang-orang yang Ausbildung dan juga au pair. Kali ini kita juga nggak kalah kedatangan narasumber yang tentunya inspiratif ya. Karena kita kedatangan narasumber Ibu Muji Rahayu dari DAAD Indonesia yang akan memberikan insight seputar studi dan juga peluang beasiswa ke Jerman. Terus, kalau seandainya kamu nggak mau coba untuk studi nih, kamu pengen coba untuk program Ausbildung di Jerman kayak apa? Tentunya hari ini kita juga kedatangan narasumber yang namanya Kak Siti Nurhaliza. Jadi harapannya sih, semoga sesi hari ini bukan hanya tempat sekedar mendengarkan ya, but also space to connect, explore, and also ask. Jadi jangan sungkan untuk aktif ya. Feel free to ask questions, share your thoughts, and make the most out of this session. Siapa tahu nih, lewat diskusi hari ini, teman-teman justru menemukan langkah awal menuju your own path to Germany. Gitu. Jadi, jangan sungkan untuk aktif ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Let's enjoy the session, learn a lot, and keep the inspiration going. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Kak Vika atas sambutannya ya. Tadi ada perkenalan sedikit terkait Nusa Baun ya teman-teman dan juga pengalaman Kak Vika sendiri. Nah, selanjutnya kita
langsung dengarkan sambutan aja kali ya dari perwakilan BKL Universitas Pembangunan Jaya sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap terselenggaranya acara pada hari ini. Pada perwakilan BKL, Pak Ronald, kami persilahkan. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Maaf ini saya sedang perjalanan di luar kota. Ya, jadi memang bersyukur ya. Thank you so much guys for joining this very session. My gratitude also delivered to you guys and fellow friends dan juga semua yang sudah hadir di sini. Setelah program yang pertama kita ke Kolon, itu mahasiswa kita ke Kolon, tentunya program Universitas Pembangunan Jaya bersinergi dengan Jerman itu tetap kita galakkan ya, dan DIG merupakan salah satu bentuk support kita untuk pengembangan mahasiswa baik dalam sisi studi lanjut atau karir. Untuk sesi hari ini tentunya kita juga sangat mendukung. Ada dua speakers yang akan hadir. Yang pertama Ibu Kak Siti Nurhaliza ya. Ya, beliau yang memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam bekerja dan pendidikan di Germany, dan juga Ibu Muji Rahayu dari DAD representatif. Jadi kami bersyukur kalau bersedia membantu kami untuk mengenal lagi dan membuka berbagai peluang buat mahasiswa-mahasiswa UPD yang juga mahasiswa lainnya untuk menempuh karir yang lebih baik di masa akan datang. Karena itu saya mewakili Universitas Pembangunan Jaya, selamat berproses, selamat menjalani kegiatan dengan hari ini dengan baik, dan semoga kegiatan ini berdampak buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ronald, terima kasih banyak atas sambutannya, dan terima kasih banyak kepada BKHL untuk dukungannya. Kini kita sudah bisa masuk ya teman-teman kepada sesi pertama di acara hari ini, yaitu Unlock Your Future with Dea Ade bersama Ibu Muji Rahayu. Dalam sesi ini, beliau akan menjelaskan tentang program beasiswa DAAD, jenis-jenis beasiswanya, cara memilih program yang sesuai, serta tahapan dan tips dalam proses aplikasinya. Nah, beliau juga akan membahas tentang estimasi biaya hidup di Jerman, komponen pembiayaan yang ditanggung oleh DAAD, dan strategi keuangan yang perlu disiapkan oleh calon penerima beasiswa. Nah, teman-teman mungkin banyak ya di sini yang concern terkait soal isu finansial. Jadi, untuk hadir pada webinar hari ini terkait masalah untuk bagian komponen pembiayaan dan estimasi biaya hidup akan dijelaskan oleh Ibu Muji Rahayu. Nah, teman-teman, Ibu Muji Rahayu Nuti Hastari, perwakilan dari DAAD Regional Office Jakarta, sudah bergabung dengan DAAD sejak tahun 2003 loh. Saat ini, Ibu Muji Rahayu bertanggung jawab untuk beberapa program di DAAD seperti Research Grants in Germany, Re-Invitation Program sebagai narahubung untuk program, dan kerjasama pendidikan tinggi. Teman-teman di sini pasti sudah tidak sabar dong untuk mengetahui informasi beasiswa dari DAAD ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Muji Rahayu, kami persilahkan. Baik, Mbak Fiona, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak juga untuk undangannya. Saya coba share screen ya. Bagaimana, Pak, terlihat? Terlihat. Eh, tapi belum. Oh, oke. Ya, baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam event hari ini meskipun saat weekend ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai beberapa hal terkait Jerman. Yang pertama adalah fakta tentang Jerman, kemudian yang kedua tentang organisasi kami DAAD, kemudian sedikit kilas mengenai higher education system di Jerman, kemudian studying in Germany, doktoral program mungkin saya singgung sedikit aja ya karena mungkin tidak menjadi target grup, kemudian job dan karir after studying, kemudian juga program di AAD dan untuk Indonesia ya. Sedikit fakta mengenai Jerman. Mungkin teman-teman tahu ya kalau Jerman itu sangat terkenal dengan inovasinya ya. Jadi itu bukan negara kaya yang akan sumber daya alam, tapi mereka benar-benar sangat mengandalkan
invention ya untuk ekonomi mereka. Jadi ini ada beberapa penemuan-penemuan penting Jerman yang cukup mengubah dunia, diantaranya adalah printing press, kemudian ada automobil, kemudian aspirin, X-ray, kemudian juga ada chip card, scanner, MP3 itu dari Jerman ya. Kemudian kalau produk-produk besar Jerman ini rekan-rekan sudah tahu Mercedes-Benz, BMW untuk otomotif, kemudian juga untuk olahraga ada Puma, ada Adidas, kemudian untuk teknologi ada SAP, ada Bayer, ada Siemens. Ini Jerman, produk Jerman yang terkenal ya, brand Jerman yang terkenal. Tapi sebenarnya sendiri di Jerman itu ekonomi itu banyak digerakkan oleh sektor industri kecil ya, UMKM. Eh, sedikit gambaran mengenai international student di Jerman. Jadi di Jerman itu sangat internasional ya untuk kondisi mahasiswanya. Dari sekitar 2,9 juta mahasiswa di Jerman, itu lebih dari 350 ribunya merupakan international students. Ada beberapa alasan mengapa studi di Jerman itu bisa menjadi pilihan. Yang pertama adalah Jerman itu menawarkan pendidikan tinggi yang memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Kemudian juga tidak perlu khawatir saat ini dengan kepengetahuan bahasa Jerman, karena di Jerman banyak menawarkan program-program internasional dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Kemudian di Jerman tidak hanya terpaku pada masalah teori, tapi juga ada hubungan antara teori dan praktek ya, jadi tidak sekedar teori, juga ada prakteknya untuk pendidikan tinggi. Ya, di Jerman itu biaya kuliah itu sangat terjangkau ya. Jadi dibandingkan misalnya kita pergi ke negara-negara yang berbahasa Inggris di mana tuition fee itu sangat besar, di Jerman itu relatif lebih murah karena pendidikan itu merupakan bagian dari investasi pemerintah jangka panjang, sehingga di sebagian besar kampus di Jerman itu tidak ada tuition fee. Kemudian di Jerman juga teman-teman tidak perlu khawatir dengan tingkat kriminalitas karena di sana tingkat kriminalitasnya relatif rendah. Kemudian juga secara social security, untuk asuransi, teman-teman juga tidak perlu khawatir. Jadi untuk fasilitas kesehatan semuanya sangat baik ya. Juga teman-teman bisa mengeksplor cultural di sana dan kehidupan di sana jika teman-teman memiliki kesempatan untuk tinggal di Jerman. Sedikit informasi mengenai DAAD. DAAD adalah German Academic Exchange Service. Kami merupakan suatu lembaga yang mempromosikan kerjasama mobilitas akademis di seluruh dunia. Kantor pusat kami di Bonn. Ada 60 kantor DAAD di seluruh dunia, termasuk satu di Jakarta. Untuk kantor kami di Jakarta itu bertanggung jawab untuk wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Dan di tahun 2024 Indonesia itu ada sekitar 900-an orang Indonesia yang mendapat funding dari DAAD. Pendanaan DAAD sendiri itu sebagian besar dari kementerian, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Riset, kemudian Kementerian Kerjasama Ekonomi, dan juga ada dari European Union. Sekedar informasi terkait pendidikan tinggi di Jerman. Jadi di Jerman itu secara garis besar ada 3 bentuk institusi pendidikan tinggi. Yang pertama adalah universitas, kemudian yang kedua adalah University of Applied Science atau Hochschule ya. Kemudian yang ketiga adalah kampus-kampus yang mengkonsentrasikan dirinya di bidang seni dan artistik ya, hal yang terkait dengan artistik. Untuk universitas itu memang fokusnya lebih ke riset, sedangkan untuk University of Applied Science itu fokusnya lebih ke praktek ya, jadi kemampuan profesional. Kemudian yang untuk yang art itu lebih ke kemampuan artistik. Jadi di Jerman tidak terlalu banyak kampus, tidak seperti di Indonesia yang jumlahnya 4.300-an kampus. Di Jerman itu hanya sekitar 422 kampus saja dan sebagian besar merupakan kampus negeri ya. Untuk sistem pendidikan tinggi di Jerman itu mirip ya dengan di negara-negara yang berbahasa Inggris. Jadi pembagiannya adalah bachelor, master, dan PhD. PhD ini biasanya dari universitas. University of Applied Science itu baru beberapa saja yang memiliki program PhD ya. Jadi PhD itu lebih ke universitas. Di Jerman ini mungkin teman-teman pernah dengar ya, apa sih Diplom itu? Mungkin ada orang tua yang dari Jerman dulu kemudian lulusan Jerman dan mendapatkan gelar Diplom misalnya. Itu adalah gelar-gelar tradisional Jerman. Gelar-gelar tersebut sampai sekarang masih ada tapi hanya dalam terbatas.
gelar-gelar yang Jerman sekarang itu pada umumnya sudah gelar-gelar yang seperti di Indonesia ya, jadi bachelor, master, dan PhD. Adapun gelar-gelar tradisional yang sampai saat ini masih dipertahankan itu adalah gelar-gelar misalnya untuk kedokteran, untuk menjadi guru, ataupun untuk menjadi lawyer, itu di mana memerlukan ujian negara, itu namanya state examination. Sekedar informasi mengenai study in Germany, saya akan menampilkan beberapa website yang mungkin akan sangat membantu jika teman-teman ingin mencari program studi yang ditawarkan oleh kampus-kampus di Jerman. Yang pertama adalah Study in Germany, kemudian yang kedua adalah hochschulkompass.de, dan yang ketiga adalah dari DAAD. Jadi ini adalah database yang mana teman-teman bisa filter database ini sesuai dengan keperluan teman-teman. Misalnya untuk mencari program studi misalnya mechanical engineering, master degree, kemudian bahasa pengantarnya bahasa Inggris, itu adalah bisa dicari di website-website yang saya tampilkan tadi. Eh, Berbeda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia itu tahun ajaran itu hanya ada 1 kali, di Jerman itu ada 2 kali. Ada yang winter semester. Winter semester itu mulainya di bulan Oktober dan ada summer semester yang dimulai di bulan April. Nah, deadline aplikasi untuk setiap kampus itu bermacam-macam, tapi pada umumnya maksimal itu 15 Juli untuk deadline aplikasi winter semester dan 15 Januari untuk perkuliahan yang dimulai di summer semester. Proses pengajuan berkas ke kampus itu bermacam-macam juga. Ada yang langsung ke kampusnya, atau ada yang melalui lembaga yang disebut dengan UniASIS. Jadi rekan-rekan, kalau ingin melamar ke kampus di Jerman, tentunya harus memperhatikan mengenai prosedur aplikasi dan kapan deadline. Informasi terkait tuition fee, di Jerman itu di hampir sebagian besar public university itu tidak ada tuition fee. Hanya ada di negara bagian Baden-Württemberg itu sekitar 1.500, kemudian di München, di LMU sekarang juga sudah mulai diterapkan untuk negara-negara non-Uni Eropa. Namun pada umumnya di kampus-kampus di Jerman itu ada semester kontribusi yang besarannya itu maksimal 350 euro per semester. Sebenarnya semester kontribusi ini pada akhirnya kita yang menggunakan sebagai student. Misalnya untuk di kantin kita mendapatkan harga yang sudah cukup murah, kemudian juga untuk penggunaan fasilitas-fasilitas olahraga, fasilitas-fasilitas kampus, bahkan untuk penggunaan transportasi umum di wilayah yang tercover oleh semester kontribusi itu kita tidak perlu lagi membayar gitu selama kita sudah membayar semester kontribusi. Kemudian untuk biaya hidup mahasiswa per bulan itu adalah 992 euro. Untuk beasiswa selain DAAD, teman-teman juga bisa mencari beberapa funding lain dan hal itu bisa teman-teman temui di website kami fundingguide.de. Ini doktoral program, ya sekedar informasi saja ya. Jadi kalau di Jerman itu doktoral program itu agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya di UGM misalnya ada program S3 di bidang medicine, mechanical engineering misalnya. Kalau di Jerman itu S3 itu sebagian besar itu dilakukan dengan cara kita melakukan riset secara mandiri. Itu namanya individual doctoral program. Dalam hal ini kita harus mencari profesor yang bersedia menjadi pembimbing akademik kita selama penelitian. Memang ada juga program yang structure doctoral program seperti di Indonesia, tapi jumlahnya itu tidak banyak. Dan 3/4 PhD kandidat di Jerman itu memilih untuk menggunakan mengambil jalur doktoral program yang sifatnya individual, di mana dia melakukan riset secara mandiri. Ya, ini jadi di Jerman itu riset itu sangat menjadi perhatian di pemerintah dan riset tidak hanya dilakukan di kampus, tapi juga di riset institusi dan juga di industri. Dan industri itu memegang peranan yang penting ya dalam pengembangan riset di Jerman. Ini adalah beberapa lembaga riset yang terkenal di Jerman. Ada Helmholtz, ada Max Planck, ada Fraunhofer, dan ada Leibniz. Jika teman-teman setelah selesai studi di Jerman, maka teman-teman diperkenankan untuk
Eh, jika teman-teman masih menjadi mahasiswa di Jerman, maka teman-teman diperkenankan untuk mengambil part-time job, tapi ada aturan mengenai berapa banyak waktu yang bisa diambil sebagai mahasiswa untuk bekerja separuh waktu ya. Jadi aturannya adalah 140 hari kerja atau 280 setengah hari dalam 1 tahun. Jika teman-teman setelah lulus dari master misalnya ya, teman-teman ingin mencari pekerjaan di Jerman, maka hal itu dimungkinkan. Jadi teman-teman dimungkinkan untuk tetap tinggal di Jerman selama maksimal 18 bulan untuk mencari pekerjaan. Tapi tentunya ada persyaratan imigrasi yang teman-teman harus penuhi ya. Misalnya harus bisa meyakinkan pihak imigrasi di sana bahwa selama 18 bulan pencarian kerja, maka teman-teman secara finansial itu memiliki kemampuan, artinya ada uang jumlah tertentu di akun teman-teman yang bisa dibuktikan bahwa itu dapat mencukupi kebutuhan teman-teman selama 8 bulan selama belum mendapatkan pekerjaan. Ya, ini adalah inti dari presentasi pada siang hari ini. Beasiswa di AAD, tapi saya tidak bisa memberikan informasi terlalu detail ya karena biasanya untuk setiap program beasiswa kami memiliki acara webinar khusus dengan mendatangkan awardee kami dan untuk sharing best practice berdasarkan pengalaman mereka untuk mendapatkan beasiswa di AAD. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu sulit untuk mencari program-program yang ditawarkan oleh DAAD. DAAD itu memiliki scholarship database yang teman-teman bisa filter berdasarkan negara, misalnya Indonesia, kemudian ingin mencari program master. Nah, teman-teman bisa filter scholarship database ini. Caranya bagaimana? Carinya ya tinggal ketik aja di search engine, ya ada scholarship database, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, saya akan mulai dengan program yang pertama. Program pertama adalah University Summer Course. University Summer Course ini adalah kursus bahasa Jerman yang ditujukan untuk mahasiswa bachelor ataupun master. Program ini bertujuan untuk memperdalam ya kemampuan serta pengetahuan mengenai bahasa dan budaya Jerman. Nah, kegiatannya itu lebih ke kursus bahasa dan biasanya itu sekitar 1 bulanan ya. Hanya untuk program ini sudah disyaratkan memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal B1 dan deadline-nya itu ya sekitar bulan Desember ya. Tapi kayaknya yang sekarang ini agak sedikit maju deadline. Rekan saya, Mas Dwi merupakan kontak person untuk program ini. Program yang kedua ini adalah program yang cukup diminati oleh mereka yang berasal dari background profesional. Itu namanya DAAD Post Development Related Postgraduate Courses. Jadi setiap tahunnya DAAD itu mengeluarkan list kampus dan program studi yang bisa dipilih oleh para aplikan untuk program EPOS. Jadi ada sekitar 39 program master dan ada beberapa program doktoral di beberapa bidang studi seperti misalnya economic development, kemudian di engineering, urban planning, pertanian dan forestry, kemudian juga public health, apa program di social science dan media studies. Jadi untuk program EPOS ini teman-teman tidak bisa secara bebas memilih kampus-kampus mana yang dipilih, tapi memang hanya bisa terpaku pada kampus yang ditawarkan oleh dia. Program beasiswa yang lain adalah program beasiswa di bidang Public Policy and Good Governance. Bidang Public Policy and Good Governance ini, jadi bidangnya juga terbatas, kampusnya juga terbatas, dan rekan-rekan hanya bisa memilih program-program atau bidang-bidang studi yang ditawarkan di list kami. Ada satu program yang sepertinya saya lupa untuk include di presentasi kali ini. Ada program STEM, beasiswa STEM untuk master students. Ini programnya baru ditutup dan itu masih merupakan pilot project. Program beasiswa STEM ini ditujukan untuk mereka yang memiliki gelar bachelor dan ingin mengambil program master di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Program itu biasanya dibuka baru 2 tahun ini ya, dibuka di bulan Juli dan ditutup di bulan Oktober. Jadi persyaratannya diantaranya adalah
GPA minimal 3,2, kemudian ada motivation letter yang seperti yang biasa, kemudian juga ada TOEFL atau IELTS minimal untuk IELTS-nya 6.0 atau untuk TOEFL IBT itu minimal 8. Eh, untuk bidang-bidang artistik, DAAD menawarkan program master di bidang arsitektur, musik, visual and performing arts, fine arts, design, visual communication and film. Jadi untuk program beasiswa ini dia menawarkan kesempatan untuk mengambil gelar master maupun hanya untuk pendalaman materi. Jadi kalau untuk mengambil program master itu durasinya maksimal 2 tahun, sedangkan untuk complementary course itu maksimal 2 semester ya 1 tahun saja. Nah untuk program ini teman-teman tentunya harus memiliki portfolio dan teman-teman harus menguasai bahasa yang diminta di program studi yang teman-teman pilih. Jadi kalau misalnya teman-teman memilihnya bahasa Jerman, maka pada saat apply teman-teman harus sudah memiliki kemampuan bahasa Jerman dan teman-teman bisa memilih kampus mana saja selama tersebut relate untuk desain. Ya, jadi designing ya, bukan teori ya. Jadi misalnya arsitekturnya itu bukan arsitektur yang terkait dengan history, tapi arsitektur yang lebih ke arah desain. Itu aplikan itu bisa memilih 5 program master terkait bidang yang akan dipilih. Nah, ini untuk PhD. Ya, PhD itu biasanya untuk dosen. Mungkin ada teman-teman yang hadir dari dosen juga. Jadi untuk PhD ada doctoral program yang full di Jerman. Dan ada juga yang binationally supervised. Artinya teman-teman misalnya kuliahnya di UI S3-nya tapi ingin mengambil part of research di Jerman selama maksimal 2 tahun. Itu dimungkinkan juga dalam rangka binationally supervised doctoral program. Untuk research grants in Germany itu ditujukan untuk doctoral students ataupun untuk postdocs yang masih baru saja selesai PhD-nya tidak lebih dari 4 tahun yang lalu pada saat aplikasi. Ya, ini sekedar informasi bahwa DAAD memberikan beasiswa, komponen beasiswa utamanya adalah uang bulanan untuk PhD itu 1.400, sedangkan untuk master itu 992. Kemudian asuransi kami tanggung, kemudian juga ada travel allowance, ada research atau study allowance, kemudian juga untuk mereka yang tinggal di kota-kota yang rentnya itu sewa rumahnya itu sangat tinggi, maka diperkenankan untuk apply subsidi untuk sewa bulanan. Kemudian juga aplikan itu sudah memiliki keluarga, maka diperkenankan juga untuk mengajukan allowance tambahan untuk istri atau suami atau anak yang mendampingi penerima beasiswa. Ya, jadi DAAD juga membuka waktu ya untuk konsultasi. Jadi teman-teman bisa booking untuk appointment di website kami DAAD Indonesia. Silakan teman-teman booking aja sesuai dengan keperluan teman-teman. Kalau misalnya untuk master program itu nanti ada insight personnya, atau untuk PhD ke siapa gitu ya, untuk kerjasama pendidikan tinggi bisa dengan saya. Teman-teman juga bisa mengikuti sosial media kami. Ya. Jadi di sosial media kami itu informasi paling update mengenai berbagai macam webinar yang kami tawar. Nah, ini adalah beberapa informasi yang mungkin bermanfaat, link-link yang mungkin sangat penting bagi mereka yang berniat untuk studi di Jerman. Ya, saya kira Mbak Fiona, saya tidak terlalu banyak membicarakan mengenai persyaratan. Mungkin persyaratan bisa dalam sesi tanya jawab karena kalau dipaparkan satu-satu itu bisa jadi webinar. Terima Baik, kasih, Ibu Mbak Linda. Puji. Terima kasih banyak ya atas pemaparan materinya. Walaupun tadi Ibu bilang nggak jelasin soal persyaratannya dan segala macam, tapi sudah cukup lengkap ya. Kayak kita sudah bisa melihat bahwa DAAD sendiri itu sudah mengakomodasi banyak banget sektor ya Bu ya, dari STEM, dari arts juga ya sekarang ya, dan juga mungkin untuk yang mau professional degrees itu bisa ngambil masternya, dan bahkan untuk yang mau jadi dosen nih untuk PhD juga ada, dan juga sudah dipaparkan juga nih untuk kompensasi yang diberikan terkait biaya hidup dan lain-lainnya ya Bu ya. Nah, kita langsung saja kali ya Bu ke sesi Q&A seperti Ibu Muji bilang tadi, mungkin ada yang mau tanya terkait persyaratannya, walaupun tadi Ibu Muji sudah memberitahu terkait untuk konsultasi
konsultasinya itu bisa langsung di websitenya kan ya Bu ya, dan Hmm. juga bisa follow sosial medianya DHAD juga terkait informasi untuk webinar juga. Nah, boleh teman-teman silakan untuk raise hand ya di Zoom-nya, biar aku bantu untuk bisa langsung bertanya ke Ibu Puji. Atau kalau teman-teman sedang berkendala untuk melakukan raise hand, boleh teman-teman langsung bertanya di kolom komentar saja. Boleh teman-teman? Silakan langsung bertanya saja. Mungkin Ibu Muji udah ada di sini ya teman-teman, terkait beasiswa DAD nih. Mungkin sambil menunggu ya, kita ini kali ya bahas terkait soal ini ya Bu, soal persyaratan untuk bahasa ya Bu ya. Karena Jerman sendiri kan diketahui sebagai tempat yang ramai ya dengan ini mahasiswa internasional ya gitu. Nah, banyak yang bilang nih Bu, kalau misalnya Jerman itu negaranya kurang ini nih Bu, apa ya, kurang mau familiar dengan bahasa Inggris ya, dan mereka lebih suka dengan bahasa mereka sendiri dalam bahasa Jerman. Nah, Ibu tadi bilang kalau misalnya ada beberapa persyaratan yang memerlukan sertifikasi bahasa Jerman ya, tapi ada juga yang programnya berlanjut dalam bahasa Inggris. Nah, apakah mayoritas memang lebih banyak dalam bahasa Inggris, atau misalnya ada juga beberapa yang memang masih di-develop dalam bahasa Jerman saja, Bu? Misalnya dia di dalam sektor STEM kah? Atau misalnya yang arts itu biasanya lebih banyak yang dalam bahasa Jerman, atau bagaimana, Bu Muji? Hmm. Jadi kalau di presentase memang lebih banyak yang berbahasa Jerman, tapi sekarang yang internasional pun sudah semakin banyak. Jadi kalau untuk seperti program yang untuk profesional itu rata-rata yang kita tawarkan itu bahasa Inggris. Untuk program arts itu terserah mau kemana aja, selama itu terkait dengan desain gitu ya, designing gitu ya. Tapi eh, jadi aplikan sendiri yang harus pilih gitu yang berbahasa Inggris. Kalau misalnya belum bisa bahasa Jerman, tapi memang nggak terlalu banyak sih kalau untuk bidang seni yang masih berbahasa, yang sudah berbahasa Inggris gitu ya, masih sedikit terbatas, cukup terbatas. Jadi kalau untuk PhD misalnya biasanya bahasa Inggris. Beasiswa kami itu hampir sekitar 80-90% itu bahasa Inggris sih. Karena nggak terlalu sulit ya untuk kalau misalnya dari nol untuk bisa ke Jerman mengikuti perkuliahan dalam bahasa Jerman itu benar-benar banyak tantangannya. Benar, Bu, itu tantangan yang terbesar ya, karena kemarin saya juga sempat lihat teman saya yang kuliah di Jerman itu kelasnya dalam bahasa Jerman, dan tentu sekali ya, bahasa Jerman bukan bahasa ibunya, jadi sambil belajar materinya juga sambil belajar bahasanya ya Bu ya, itu Ya, ya. tantangannya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu dari Kak Juni dan Kak Amalia, tapi mungkin kita ke Kak Juni dulu ya Bu ya. Ya. Kak Juni tanya nih, Bu, apakah jurusan yang terkait digital marketing di kampus Jerman itu cukup banyak? Karena yang saya tahu Jerman lebih ke teknik. Mohon sarannya Bu, terima kasih. Ya. Wah, teknik ya Bu. Digital marketing ada tapi mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada. Dan bahasa pengantarnya itu kemungkinan masih dalam bahasa Jerman ya. Hmm. Tapi kan tadi saya ada, nanti kan bisa diambil ya ininya, maksudnya materi presentasi kan nanti dibagikan. Jadi itu ada beberapa apa website yang merupakan database untuk program-program studi yang nanti teman-teman bisa pilih. Nanti teman-teman cari aja, misalnya digital marketing dalam bahasa eh, Inggris untuk program master. Jadi teman-teman mungkin agak sedikit, kalau Jerman itu agak sedikit beda ya. Mungkin ada, Mbak Fiona pernah ke Jerman ya? Baru sekali aja Bu. Nah, Mbak Fiona ngeliat nggak di Jerman itu banyak hal yang dalam hal-hal tertentu itu mereka tidak se-advance kita. Misalnya Hmm, dalam urusan bank, ya kayak transfer. Kalau kita kan real time ya. Jerman itu masih belum terlalu begitu lah. Ngalamin nggak Mbak Fiona? masih cash banget ya Bu ya di Ya, sana. Sama maksudnya Geld. kalau transfer secara elektronik itu mereka nggak langsung real time. Kalau kita kan real time. Dan di Betul, sana betul. itu kayak misalnya kalau kita kan Gojek itu udah sangat ya, dengan kendaraan. Di sana itu nggak terlalu gitu. Ada sih Grab gitu, tapi nggak terlalu seperti di kita. Dan mereka itu dalam banyak hal itu sangat konvensional. Tapi seperti misalnya ya, kalau di Indonesia itu semuanya mudah. KTP apa ya udah tidak ada data protection.
Sehingga akhirnya seringkali terjadi kebobolan. Nah, apa ya? Kalau di Jerman data protection itu sangat amat jadikan sehingga dalam beberapa bidang mungkin kita terlihat seperti lebih advance. Betul Bu, setuju. Saya juga pas di sana ngerasa, aduh, pengen pulang nih ke Indonesia karena apa-apa bisa GoFood gitu ya, apa-apa transfer langsung. Kalau di sana prosesnya lumayan banyak dan cukup tradisional, tapi perlu Betul, diketahui concernnya lebih ke privacy ya, untuk betul. terkait hal di situ sangat kuat untuk mereka. Baik, terima kasih Kak Junia terhadap pertanyaannya. Boleh langsung dicari di database ya untuk digital marketing ya, pasti ada. Tapi ya mungkin tidak sebanyak teknik seperti kata Bu Muji. Tapi sebenarnya Jerman tidak seteknik itu sebenarnya ya. Nah, di sini ada Kak Amalia yang mau bertanya lagi nih Bu. Apakah program beasiswa master untuk STEM ada persyaratan minimal pengalaman kerja? Jika ada, apakah magang dapat dihitung pengalaman kerja? Terima kasih. Bagaimana Nah, Bu? Magang itu pengalaman baik. kerja nggak? Atau butuh pengalaman kerja nggak untuk mau ada master di bidang STEM? Nah, jadi DAD kan punya program STEM ya, STEM tadi cuma saya lisankan saja. Jadi STEM ini baru pilot project. Jadi mungkin teman-teman tahu atau Mbak Fiona juga tahu bahwa di Jerman itu secara demografi itu penduduk tuanya itu jauh lebih banyak daripada penduduk yang muda. Sehingga secara demografi yang muda itu harus menanggung banyak orang-orang tua. Sehingga mereka karena ada fase di mana orang Jerman enggan punya anak. Dan sekarang baru terasa seperti di Jepang juga gitu ya. Jadi sekarang mereka itu kekurangan tenaga kerja. Beasiswa STEM yang DAAD tawarkan itu tidak mensyaratkan persyaratan kerja. Mungkin teman-teman juga agak sedikit kaget ya. Beasiswa STEM itu apa maksudnya sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman bagus, itu diharapkan malah kerja di Jerman. Tidak perlu pengalaman kerja. Karena memang di Jerman itu kekurangan tenaga kerja. Karena penduduknya itu yang sempat menurun ya secara populasi. Baik, Bu Muji. Semoga terjawab ya untuk Kak Amalia. Berarti pengalaman kerja itu bukan yang utama kalau di negeri Jerman ya. Karena di sana Ya, yang dibutuhkan adalah skillnya. Apalagi karena kondisi mereka yang kekurangan tenaga kerja begitu ya, Bu Muji ya. tapi Baik. itu Mbak Fiona itu hanya untuk yang STEM ya. Kalau untuk yang Hmm. EPOS itu karena profesional itu 2 tahun pengalaman kerja. Nah, itu kalau untuk yang EPOS itu harus ada pengalamannya, tapi kalau untuk yang Ya, STEM belum ya, untuk Kak Amalia, semoga terjawab. Lanjut ya. nih, nih namanya bahasa Jepang nih Bu. Waduh, saya nggak bisa baca ya, tapi saya bacain pertanyaannya aja. Ibu, izin bertanya, untuk program PhD di bidang hukum ya, apakah nanti harus mengumpulkan draft proposal dahulu atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi untuk PhD di Jerman itu ada 2 path. Jadi dua jalur ya. Yang pertama individual PhD atau yang seperti di Indonesia ada PhD program. Nah biasanya orang Jerman PhD kandidat di Jerman itu ngambil yang individual research. Individual research adalah kita selama PhD kita, selama proses mencapai PhD itu kita melakukan riset secara individual, dibimbing oleh satu orang doktor senior atau profesor yang menjadi pembimbing akademik kita. Jadi dari awal kalau kita mau PhD kita udah punya riset proposal, kemudian kita mencari profesor yang kira-kira sejalan gitu bidang penelitiannya dengan kita. Nah, baru itu PhD itu nanti bisa diperoleh. Baik, begitu ya, kakak yang namanya di sini bahasa Jepang ya. Berarti kalau misalnya mau untuk program PhD, itu berarti kita udah mempersiapkan dulu nih proposal atau riset yang mau kita duluin. Nanti kita cari siapa nih yang cocok sama kita gitu kan ya, Bu ya. Baik, semoga terjawab ya untuk kakaknya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Kak Michelle. Kata Kak Michelle, selamat siang Bu Muji. Perkenalkan, saya Michelle. Apakah ada testimoni dari mahasiswa-mahasiswa yang dibantu oleh DAAD? Dan apa saja feedback-feedback positif yang disampaikan dalam testimoni tersebut? Ya, bagaimana tuh untuk awardee ya tadi Bu Muji ya sempat Ya. nyebut itu kan ya untuk mereka bagaimana testimoni dan feedbacknya rata-rata. Dan mungkin dari Bu Muji sendiri, apakah Ibu Muji sempat menjadi awardee atau mungkin ada teman terdekat atau keluarganya? Bagaimana ceritanya personal ke Ibu? Gimana nih? Ya. Jadi kalau untuk sharing experience gitu ya, itu DAAD kan punya sosial media ya, Instagram DAAD Indonesia. Teman-teman bisa cari di situ banyak sekali postingan dari media manager kami mengenai testimoni dari penerima beasiswa kami. Demikian pula dengan webinar. Jadi webinar itu
Untuk setiap webinar kami biasanya menampilkan juga awardee. Jadi awardee itu bisa sharing gimana pengalaman dia pada saat apply, bagaimana dia selama di Jerman. Ya selama ini sih Mbak, semuanya sih senang ya. Karena semuanya tercover. Asuransi pun tercover. Yang kejaminan kehidupannya tercover, gimana nggak senang kan ya Bu ya? Sudah Ya, mendapat ilmunya, dapat benefit. Untuk mendapat benefitnya segala macam tuh udah enak banget kan ya Bu. Nah, seperti tadi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung ya, teman-teman awardee DAAD itu boleh banget langsung lihat Instagramnya DAAD. Di situ banyak konten ya, banyak mereka sharing-sharing terkait soal prosesnya dan bagaimana sih kehidupan dan kelanjutan mereka selama menjalani program-program beasiswa DAAD. Nah, mungkin aku bantu remind juga ya kali ke teman-teman di sini kalau mau melihat untuk database ya tadi ya Bu, terkait program-program yang ada, bisa menyesuaikan seperti Kak Juni tadi ya, mungkin di digital marketing, itu bisa dicari juga di website DAAD sendiri. Untuk konsultasi juga gratis kan ya Bu Muji ya, untuk gratis, gratis, bertanya-tanya ya. terkait beasiswa, terkait program yang mau diambil, mau dari PhD, Masters, dan bahkan yang IPOS tadi ya Bu, ya banyak sekali ya. Nah, teman-teman sekali lagi kalau misalnya mau melihat pengalaman langsung dan sharing feedback dan testimoni awardee itu bisa stay tune di akun sosial medianya DAAD terlihat untuk info-info mereka dan update-update mereka terkait webinar selanjutnya. Mungkin kita bisa jawab satu pertanyaan kali ya Bu. Ya, boleh. Terakhir itu dari Kak Galuk nih. Ibu, di masing-masing jenjang studinya kan ada masa maksimalnya ya Bu. Ya. Misalnya, tadi magister di 2 tahun. Apabila studinya lebih dari itu, apakah dikenakan konsekuensi tertentu? Enggak. Jadi gini ya. Jadi kalau DAAD itu kan namanya monitoring evaluasi itu kan biasa ya. Jadi biasanya tahun pertama nanti dievaluasi kira-kira bisa diperpanjang atau enggak beasiswa. Jadi beasiswa itu tidak langsung dikasih misalnya masa studi 2 tahun, tapi setahun itu akan dilihat. Setahun, oke, terus nanti ada approval untuk perpanjangan. Nanti dikasih lagi setahun lagi. Seandainya tidak selesai, itu tidak ada konsekuensi. Bayar sendiri sisanya. Jadi DAAD itu kelebihannya adalah kita tidak mengikat orang untuk harus stay di Jerman. Untuk harus balik ke Indonesia. Itu seperti itu. Jadi kita memberikan kebebasan bagi para mahasiswa apakah akan berkarya di Jerman atau akan kembali ke Indonesia, itu dikembalikan ke pilihan masing-masing. Baik, begitu ya Kak Galuk ya. Berarti tidak ada pressure dan tuntutan ya sebenarnya kalau misalnya dari DAAD sendiri. Seperti dibilang dari webinar ini ya, find your path ya. Pilih mau stay di Jerman atau mau balik ke Indonesia itu bebas ya. Dari DAAD tidak ada konsekuensi atau tuntutan. Kecuali ya kalau mau lanjut diperpanjang beasiswanya boleh diajukan. Tapi Iya. kalau misalnya itu tidak, ya itu akan ini ya untuk membiayai diri sendiri ya Bu ya. Nah, Kalau misalnya mau di sana biasanya ya. biasanya Baik. kalau ada punishment itu jika misalnya tidak melakukan kewajiban, misalnya bolos atau harusnya internship, nggak internship. Nah, itu ada punishment. Atau misalnya Nah, kerja bukan kerja, maksudnya punya double funding, nggak di-declare, tahuan. Nah, itu biasanya di-punish. Tapi kalau misalnya seperti kasusnya tadi pertanyaannya itu enggak. nah, itu ya teman-teman yang wajar-wajar aja lah ya teman-teman ya, yang bare minimum ya fokus ya untuk studi tujuannya apa ke sana jangan bolos. Terus kalau misalnya jangan licik-licik ya gitu ya mau dapat funding lebih gitu kan ya biar bisa disimpan buat pocket money jangan begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini tadi mungkin ada salam nih dari Kak Asri tadi ternyata yang bertanya terkait beasiswa STEM apakah perlu pengalaman pekerjaan ya Bu. Katanya tadi terima kasih banyak ya Bu Muji atas Iya. penjelasannya. Nanti dia bakal konsultasi lebih lanjut Bu Muji katanya. Wah, oke. Oke, mungkin terakhir di situ ya Bu ya untuk pertanyaannya dari teman-teman di sini. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mereka sepertinya udah tahu nih Bu pengen kemana nih arah
arahnya kan ya untuk path-nya. Kita sangat berterima kasih kepada Ibu Muji sudah meluangkan waktunya hari ini ya Bu ya untuk Sama-sama. sharing terkait DAAD. Tapi sebelum Ibu pamit ya, kita boleh banget dong kita foto bareng Ibu sama teman-teman yang sudah hadir di webinar ini Boleh. kali ya Bu ya, kenang-kenangan. Teman-teman boleh dibantu untuk nyalakan kameranya ya, biar kita bisa foto bareng dengan Ibu Muji. Siap teman-teman? PDD juga? 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya boleh teman-teman? 1, 2, 3. Ada lagi? Satu lagi? Sudah? Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Muji atas waktunya dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan sangat excited terkait program DAAD ya. Terima kasih Ibu Muji. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Baik, teman-teman tadi sudah pada tahu kali ya pengen arahnya kemana gitu kan untuk path-nya di sini, pengen mengambil program beasiswa atau bagaimana pun itu kalian mau Ausbildung, mau au pair atau bahkan mau lanjut magister atau studi ya. Tapi di sini kita mungkin bakal ngambil lebih lagi insight dari sisi Ausbildung kan ya teman-teman. Nah, bisa aja kali ya kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Grow Beyond Borders. Bersama Kak Siti Nurhaliza yang akan berbagi kisah tentang pengalamannya berkarir di Jerman melalui program Ausbildung. Nah, dalam sesi ini, Kak Siti akan menjelaskan motivasinya memilih jalur karir di Jerman, tantangan awal yang dihadapi, serta proses adaptasi terhadap lingkungan dan budaya kerja yang berbeda dengan di Indonesia ya, seperti yang kita sudah dengar dengan memuji sendiri, banyak ketentuan dan segala macam di Jerman itu cukup beda dari di sini. Nah, Kak Siti juga akan membagikan berbagai pengalaman baru dan pembelajaran berhasil yang meniti karir di sana. Nah, Kak Siti Nurhaliza atau biasa kerap dipanggil Kak Ica ya, sudah menempuh pendidikan Ausbildung zu Fachverkauferen und Konditoriehammer GmbH dari tahun 2024 sampai sekarang dan sudah menyelesaikan Prüfung dengan nilai 1,8. Pengalaman dan kegiatan Kak Siti atau Kak Ica ada pelayanan pelanggan, penataan dan penjualan produk roti dan kue, serta menjaga standar kebersihan di lingkungan kerja, mendampingi Azubi baru dalam proses orientasi kerja, termasuk pengenalan produk, pelayanan pelanggan, dan prosedur kebersihan. Menampilkan tari tradisional Indonesia pada acara International Cultural Festival di Jerman, dan memiliki keahlian tentunya berbahasa Indonesia, bahasa Jerman Deutsch B1, English dari basic dan intermediate, dan tentunya keterampilan dalam pelayanan, pengetahuan produk, teamwork, komunikasi, dan lintas budaya, dan tentunya manajemen waktu ya, kalau misalnya teman-teman mau sukses lah ya dalam melanjutkan perjalanan seperti Kak Ica atau Kak Siti. Nah, teman-teman di sini mungkin boleh dong sharing-sharing ya sebelum Kak Siti cerita soal pengalamannya. Teman-teman di sini sudah menentukan nggak nih teman-teman pengennya ikut Ausbildung, au pair, atau ikut program beasiswa seperti yang diberitahu dengan Bu Muji tadi. Boleh, Kak Juni sendiri ini pengennya apa nih kalau boleh tahu? Au pair, Ausbildung, atau misalnya ikut program studi? Atau mungkin tadi ada Kak Amalia nih, ada ngomongin soal program STEM ya tadi ya. Apakah sudah set nih, pengen banget untuk lanjutin studinya atau pengen coba-coba au pair atau Ausbildung dulu? Oh, dari Kak Juni sendiri antara Ausbildung atau lanjut kuliah. Oke, berarti pengen kayak hands on work gitu ya kalau untuk Ausbildung. Dan kalau misalnya lanjut kuliah tadi banyak banget ya oportunitasnya ya Kak Juni ya. Daripada kalau misalnya ini apa sih untuk au pair mungkin
Kak Juni kurang cocok ya Kak Juni. Main sama anak-anak, jaga anak-anak gitu. Nah, boleh dong teman-teman sharing juga dengan Kak Juni di sini. Tadi mungkin ada Kak Michelle juga ya. Em, apakah pengen lanjut studi atau misalnya Ausbildung atau au pair? Bagaimana juga dengan Kak Amalia? Apakah sudah set nih pengen lanjut studi aja, nggak pengen coba-coba Ausbildung atau au pair? Kita lihat ya di sini teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman di sini mungkin masih pikir-pikir dulu kali ya mau ke arah yang mana. Tapi setelah ini mungkin ada sedikit lagi pencerahan yang bisa membantu gitu ya untuk teman-teman menentukan mau pilih path yang mana. Oke, tanpa menunggu lama lagi ya teman-teman, kita langsung panggil aja Kak Siti Nurhaliza atau Kak Ica ya. Karena kalau misalnya Siti Nurhaliza biasanya seperti ini ya Kak, penyanyi Malaysia. Iya, terima kasih sebelumnya Kakak. Boleh Kak Ica, Iya. Apakah suara aku terdengar? terdengar. Boleh ya aku share screen, izin share screen ya. Nah, apakah layar aku sudah terbaca? Sudah. Halo kelas. Asal semua asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Panitia Nusa Bond serta Universitas Pembangunan Jaya dan Deutsche Indonesische Gesellschaft yang telah menyelenggarakan dan mendukung acara ini. Aku senang banget hari ini bisa hadir sebagai salah satu narasumber untuk berbagi sedikit tentang program Ausbildung di Jerman ya. Semoga di sesi ini teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran baru tentang bagaimana Ausbildung bisa menjadi salah satu path yang menarik untuk dijelajahi gitu ya. Nah, izinkan aku perkenalkan diri aku. Halo semuanya, nama aku Siti Haiza, biasa dipanggil Ica. Aku 21 tahun, sekarang aku di tahun ketiga atau tahun akhir di sebagai bakery Fachverkäuferin atau penjual roti gitu ya. Genau so. Fakta tentang Jerman menurut aku itu hampir setiap kota dan musim di Jerman itu punya festival khasnya sendiri. Jadi selalu ada suasana yang seru dan berbeda setiap waktunya gitu. Ini beberapa contoh fest yang pernah aku lihat gitu ya. Pertama tuh ada Passing. Teman-teman tahu nggak sih pertama kali aku datang di Jerman, aku tuh kaget banget tahu. Kayak eh, ini tuh di bulan Februari, tapi mereka itu kayak dandan-dandan pakai kostum-kostum lucu, kostum-kostum penyihir gitu. Aku kira mereka kayak ngerayain Halloween gitu kayak, hah, Halloween di bulan Februari gitu kayak kataku kayak, hah, emang iya gitu. Ternyata enggak, itu emang tradisi mereka gitu. Itu festival ini tuh kayak buat pesta aja sebelum Paskah gitu ya. Kayak ya Paskah gitu. Genau. Und ada Interkulturus Stadtfest ini tuh bukan cuman dari Indonesia ya. Jadi ini berbagai kultur dari berbagai negara. Kalian di sini bisa melihat dari budaya-budaya negara lain, terus kayak banyak juga stand makanan-makanan dari negara lain gitu. Jadi kita bisa mencoba kayak kemana-kemana gitu, negara mana gitu. Genau. Terus yang pasti ada Oktoberfest ini udah terkenal banget ya di seluruh dunia ya, gitu. Jadi dari fest-fest ini tuh aku belajar gimana cara orang Jerman menikmati hidup mereka dan menghargai budaya mereka gitu ya. So, langsung aja ke banyak yang nanya kenapa sih harus pilih Jerman gitu. Pertama, karena kualitas pendidikan dan pelatihan yang tinggi. Terus lalu mereka punya sistem dual education, yaitu belajar dan kerja langsung di perusahaan. Genau. Terus selain sistem pendidikannya yang bagus, yang bikin mereka tuh Entschuldigung, karena Jerman itu
termasuk bagian dari Uni Eropa. Jadi setelah lulus Ausbildung, kita bisa buka peluang kerja di negara Eropa lain. Jadi misalnya udah pengalaman atau Entschuldigung, udah ada pengalaman di Jerman, bisa banget lanjut kerja atau cari pengalaman di negara-negara seperti Austria atau Swiss, tentu tergantung bahasa dan kebutuhan industri juga. Tapi dua negara ini emang berbahasa Jerman sih, cuman paling kayak belajar tentang dialeknya aja gitu. Jadi selama Ausbildung tetap bisa digunakan bahasa Jermannya gitu ya. Genau. Terus, genau, apa sih itu Ausbildung? So, Ausbildung itu tuh program pelatihan vokasional di Jerman tentunya. Genau, jadi kita belajar teori di sekolah dan praktik kerja di perusahaan. Di sini teman-teman sekolah itu digaji ya, jadi karena mereka itu kerja dan sekolah, jadi teman-teman sekolah itu teman-teman dapat uang gitu. Genau. Terus apalagi kalau misalkan teman-teman nilainya bagus gitu ya, biasanya itu dapat bonus nih dari perusahaan, sama sekolah juga biasanya dapat Gutschein gitu ya, kayak apa ya, diskon gitu buat belanja gitu. Terus di sekolah itu kita juga belajar politik, ekonomi, terus ada terus ada aturan-aturan yang di Jerman juga gitu, aturan-aturan sebagai azubi gitu juga ya, kayak biar teman-teman tuh nggak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di sini gitu ya, kayak mentang-mentang nih dari luar negeri nggak tahu aturannya kayak gimana gitu. Teman-teman di sini belajar tentang aturan-aturan gitu ya. Genau. Terus durasinya 2 sampai 3 tahun ya, tergantung jurusannya. Seperti itu. Terus di sini ada jenis-jenis profesinya gitu ya. Terus banyak sih sebenarnya bidang jenis-jenis profesi yang bisa di ini. Cuman di sini aku ini sedikit aja kali ya. So, jadi yang pertama ini kayak aku gitu ya, Verkäuferin biasanya ini bagaimana sih cara melayani kunden dengan baik, maksudnya kayak melayani pelanggan dengan baik. Terus kayak misalkan ada nih pelanggan yang kurang puas, terus kalian tuh harus ngapain. Terus juga ada bagaimana kita nata sebuah sebuah toko gitu ya, kayak ngatur-ngatur toko gitu ya. Genau. Terus ada juga Pflege nih teman-teman yang misalkan senang banget ngerawat orang nih, bisa join Pflege. Tapi biasanya kalau Pflege itu minimal bahasa Jermannya itu minimal B2 ya teman-teman. Terus ada lagi, kalau teman-teman sukanya perkantoran nih, nggak suka yang kayak praktik-praktik itu, sukanya di laptop, terus telepon-teleponan sama orang, bisa juga mengambil perkantoran seperti itu. Terus, terus sebelum bisa berangkat ke Jerman, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan ya. Pertama itu mencari informasi dan mendaftar. Genau. Karena aku di agen, jadi kayak aku udah iniin gitu ya, dicariin gitu. Tapi kalau teman-teman bisa juga tuh cari di misalkan azubi.de atau azubi.de gitu kan ya. Genau. Yang kedua itu belajar bahasa Jerman minimal B1 atau B2. Teman-teman belajar bahasa Jerman ini penting banget ya menurut aku sebelum Ausbildung. Tapi sebenarnya di Jermannya sendiri tuh nggak terlalu butuh gitu. Cuman menurut aku pribadi untuk di sekolah itu penting banget teman-teman gitu, apalagi untuk teman-teman yang mau masuk ke Pflege, ke perawat gitu, terus ke perkantoran sama ke mekanik nih, yang misalkan teman-teman pengen banget suka banget teknik-teknik gitu tentang mobil-mobil gitu loh, itu biasanya mereka mintanya B2, sertifikat B2 ya teman-teman, karena itu sulit sih menurut aku gitu ya, you know. Dan mempersiapkan dokumen seperti CV, terus motivation letter, dan visa gitu ya. Itu wajib dipersiapkan sih sebelum ke sini, kenal. Terus jangan lupa biayanya juga ya. Biaya awal keberangkatan teman-teman di sini beda-beda nih. Kayak biasanya ada juga perusahaan yang mau gitu
bayarin tiket teman-teman buat ke sini gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan nggak dibayarin juga biasanya tuh dicicil gitu loh. Bisa dicicil sebelum waktu pas udah gajian gitu. Tapi untuk sebelum gajiannya teman-teman siapin aja dulu uang buat bertahan hidup kayak minimal buat sebulan kayak gitu kali ya. Genau. Terus tantangannya apa sih di Jerman? Sering banget ya ditanya gitu, tantangannya itu apa gitu. Nah, yang pertama itu adaptasi dengan sistem kerja dan budaya disiplin. Di sini tuh orang-orang Jerman tuh kayak cak 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 gitu, kayak kayak cepet 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 dan sangat-sangat disiplin. Misalnya teman-teman telat walaupun itu 1 menit, kayak itu tuh bakalan dimarahin abis-abisan gitu, kayak itu berarti gak ngehargain waktu banget, terus gak profesional kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman mau kerja nih, biasanya biasanya aku 15 menit sebelum aku kerja itu aku udah di toko gitu. Jadi biar biar enggak ini gitu ya. Genau. Terus oh iya, dan bahasanya juga jadi kan aku kan di ini ya di Jerman bawah tuh di selatan, itu tuh mereka tuh pakai ngomong juga pakai dialek gitu ya. Kayak aku pas awal kayak, "Hai, dia ngomong apa ya?" Aku nggak tahu sih, cuman tapi sekarang aku udah ngerti lah dikit-dikit gitu ya. Genau. Terus ada perbedaan gaya komunikasi gitu. Oh ya nih, orang Jerman itu sangat-sangat direct teman-teman. Misalkan dia nggak suka gitu sama teman-teman, mereka bakalan langsung ngomong gitu kayak, kamu harusnya nggak kayak gini, kamu harusnya kayak gini 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 gitu. Dengan nada yang kayak gitu ya. Genau. Terus kalau misalkan nih misalkan teman-teman tuh disuruh kerja tapi teman-teman nggak mau, teman-teman bisa bilang kayak aku nggak mau gitu. Nah, orang Jerman juga bakalan ngehargain. Kebiasaan nih orang Indonesia, biasanya tuh orang Indonesia tuh orangnya tuh nggak enakan gitu ya, kayak nggak enakan, jadi kayak iya iya aja deh, kalau disuruh ini iya, ini iya, ini iya. Nah di sini jangan ya teman-teman, kayak kalau misalkan nggak bisa bilang enggak, dan kalau nggak mau bilang nggak mau. Jadi mereka itu tahu gitu rasanya, maksudnya kayak mengerti kalian gimana, dan mereka juga menghargai ya kayak gitu. Terus yang ketiga, yang pastinya homesick dan manajemen waktu sih. Homesick udah pasti ya, aduh Indonesia, Jerman itu jauh banget, butuh waktu 17 jam ya untuk perjalanannya. Itu sangat, wah, sumpah nggak tahu deh kayak mau gimana gitu kalau misalkan udah sakit, terus kayak jadinya inget rumah, pengen pulang. Aduh, mana jauh lagi gitu kan ya. Kayak gitu. Terus manajemen waktu. Kan teman-teman Ausbildung itu kan kerja sama sekolah. Ini manajemen waktu benar-benar menjadi tantangan besar bagi aku sih ya. Misalkan di sekolah itu lagi ada ulangan atau ujian gitu ya. Aku tuh bakalan kesusahan banget untuk belajar karena aku kan harus kerja juga ya. Harus kerja, jadi waktu untuk belajar tuh sangat sedikit. Bisa sih ngomong ke atasan gitu ya, kayak minta, boleh nggak minta libur karena aku punya ujian di sini gitu. Terus biasanya tuh dikasih, cuman kan nggak selalu dikasih gitu ya, kecuali misalkan di benar-benar di ujian yang kayak Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung. Jadi teman-teman, Ausbildung itu nanti ada 2 ujian ya, kayak Zwischenprüfung itu kayak ujian tengahnya, terus yang ketiga itu ada Abschlussprüfung, ini ujian akhir gitu. Jadi kalau misalkan di 2 ujian ini biasanya dari perusahaan itu emang ngasih urlaub, ngasih frei, ngasih hari libur gitu untuk kita tuh benar-benar belajar kayak gitu. Benar, dan itu tuh bikin aku kadang-kadang bikin stres sendiri gitu. Iya. Terus cuaca dan gaya hidup yang berbeda gitu. Cuaca di sini tuh benar-benar teman-teman, kayak aku pernah ya satu hari itu kayak itu tuh panas, terus hujan, terus tiba-tiba berangin, terus tiba-tiba panas lagi, dan itu tuh kan bikin sakit kan ya, kayak bikin aduh masuk angin dah ini, seperti itu. Genau. Terus keseruan Ausbildung nih teman-teman yang mau Ausbildung nih, aku uh, sedikit share pengalaman aku ya waktu Ausbildung ya. Nih, kita tuh bisa memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi ini tuh waktu aku sekolah ya, ini di sekolah. Jadi guru aku itu punya project kayak di sekolah itu
kita juga kan internasional gitu ya, kayak banyak banget orang-orang dari luar Jerman gitu. Bahkan di kelas aku ya, orang Jermannya itu cuma 3 orang gitu. Dan kebanyakan tuh dari Maroko, dari Vietnam, dari mana gitu. Dan Indonesia juga banyak ya gitu. Jadi kita ini di sini punya project untuk memperkenalkan budaya kita. Dan di sini kita tuh masak gitu. Seru banget teman-teman. Aku ini sama teman-teman aku masak gado-gado, terus masak bakwan sama ini ketan hitam kayak gitu. Ganau. Terus ada lagi kita juga bisa punya relasi dari berbagai negara gitu teman-teman. Ini di sini Azubi atau peserta Ausbildung di perusahaan aku ya, ini banyak banget teman-teman dari berbagai negara ya, dari Georgia, dari Vietnam, ada yang dari Maroko, ada juga dari Tunisia, pokoknya banyak banget ya gitu. Jadi teman-teman punya nih punya relasi banyak gitu ke berbagai dunia gitu. Nah, terus yang terakhir teman-teman bisa jadi keliling Eropa gitu loh, karena kan pakai Ausbildung Aufenthalt apa ya, kayak KTP-nya Indo. Kok KTP Indo, kayak kayak apa ya, tanda pengenal ya, apa sih, oke, nggak tahu, maafkan aku. Terus kayak ada, kita kan dapat ini ya, dapat kayak KTP lah, KTP gitu kayak gitu. Nah teman-teman tuh bisa keliling Eropa gitu dengan si KTP ini, karena ya kan Jerman kan termasuk Uni Eropa kan, terus kayak bisa aja gitu kayak kemana-kemana ke negara Uni Eropa yang lain gitu. Kebetulan aku di daerah aku itu deket banget sama Swiss sama Austria, jadi biasanya aku kalau jalan-jalan ke sana sih gitu. Nah, genau. Yap, jadi itu sedikit cerita tentang pengalaman aku. Setidaknya semoga pengalaman aku bisa memberikan gambaran baru buat teman-teman yang mungkin tertarik melanjutkan pelatihan atau studi di Jerman. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga sesi ini bisa jadi inspirasi untuk kalian menemukan pet kalian masing-masing. Seperti itu. Genau. Ups. Oke, thank you so much Kak Ica. Sangat insightful ya. Tadi kita udah tahu nih dari cerita. Misalnya di Ausbildung aja itu banyak ya yang kita bisa explore dari misalnya budaya. Kita terpapar sama budaya baru. Yang tadi kakak kira, ih kok Halloween-nya di ini awal tahun ya? Ternyata Iya. mereka punya ini ya culture sendiri ya seperti Oktoberfest dan lain-lain juga. Dan tadi juga Kak Juni sempat singgung nih, ternyata banyak orang asing juga ya azubi-azubinya. Jadi kita itu nggak cuma terpapar dengan budaya Jerman sendiri, dengan juga bahasa, kita juga bisa tukar-tukar nih sama teman-teman yang ada di sana. Dialek juga kan ya Kak, itu sesuatu yang baru juga. Jadi nggak cuman kayak yang kita pelajari textbooknya bahasa Jerman tuh kayak gitu kan ya. Dan juga tadi tantangan-tantangannya sebenarnya itu menjadi kayak sesuatu yang membangun skill baru kan ya, cara beradaptasi kayak kakak bilang tadi, gaya komunikasi kita aja berbeda gitu kan ya, dan juga untuk masalah kedisiplinan tepat waktu mereka tuh tank banget ya. Oh, mereka kalau misalnya janjiannya jam segini yang artinya ya 15 menit udah nyampe sana gitu kan ya, kayak kakak bilang tadi untuk jaga-jaga dan banyak hal lainnya juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A aja kali ya, Kak Ica ya. Iya, Eh, boleh. Teman-teman pasti banyak yang kepo terkait pengalaman Kak Ica Ausbildung di sana. Nah, walaupun Kak Ica di sini lebih fokusnya terhadap mungkin industrinya, gampangnya bisa dibilang kayak F&B kan ya, karena kakak banyak mengurus soal roti dan kue-kuean, tapi juga tadi ada seperti industri yang lebih ke caregiver gitu juga ya, dan juga yang mungkin perkantoran. Jadi teman-teman di sini banyak path yang bisa teman-teman pilih ya untuk di sini. Tapi kalau tadi kan Kak Ica udah jawab nih, kenapa sih harus Jerman? Tapi kalau misalnya aku mau nanya ke Kak Ica, kenapa harus bakery? Kenapa kakak nggak mau coba industri yang lain? Boleh nih cerita dikit. Iya, karena aku emang dari dulu suka banget ya sama kayak bikin-bikin kue gitu, dan aku juga sempet banget ngejual ngejual kue-kue gitu. Jadi menurut aku ini bener-bener aku banget sih gitu.
Menurut aku gitu sih. Jadi dari kakak dulu tuh emang sudah suka bereksperimen ya, bikin kayak pastry, bikin kue-kue gitu. Iya. Emang kalau misalnya di Jerman gitu, untuk ilmunya kakak dapat baru nggak sih? Kayak, oh ternyata mereka produksinya kayak begini loh, dan bahan-bahannya kayak gini. Ada apa nggak yang kayak berbeda atau baru gitu? Iya, kita kan di sekolah juga ini ya, kayak dijelasin tuh, kayak kenapa sih harus pakai tepung ini, kenapa harus caranya kayak gini. Jadi kayak dikasih tahu tuh kayak kenapa kenapa nggak boleh kayak gini nanti hasilnya kayak gini, kenapa harus kayak gini nanti hasilnya kayak gini. Nah kayak gitu di sekolah itu benar-benar diajarin banget dari basicnya, terus kayak bahan-bahan yang bakalan kita ambil itu seperti apa gitu, kenapa harus pakai bahan ini dan kenapa sih ini itu bikin kayak gini gitu. Kayak misalkan baking powder, kenapa itu tuh dia tuh gimana sih cara proses dia ngeituin ke bahan gitu, kayak gitu. Nah, oke. Berarti kalau untuk teman-teman yang mungkin nggak seberpengalaman Kak Ica kali ya, yang udah mencoba-coba dan suka bikin jualan kue-kue seperti itu, juga bisa nyoba karena diajarin kan ya Kak dari Betul, basicnya. betul Dan banget. unggulnya itu karena kita bukan cuma disuruh kayak ya udah kamu campur ini terus bikin ini, tapi dijelasin juga ya kenapa, dan proses secara chemicalnya semua pun kita sudah sepertinya harus tahu seperti itu ya. Aku juga bisa ngebuktiin sendiri dari makan roti Jerman ya. Beda banget ya sama roti yang dijual mungkin di Iya, Indonesia. Tekstur, rasa, dan segala macam punya ciri khas sendiri. Wow, oke. Mungkin dari situ kita udah tahu kan ya, passionnya Kak Ica di sini kenapa sih milihnya itu. Tapi mungkin kita bisa lihat teman-teman di sini mungkin mereka lebih keponya sama industri yang lain, dan mungkin Kak Ica bisa ngasih a piece of mind kakak nih terkait apa yang mereka mau. Nah, di sini ada Kak Zita Aurelia yang mau bertanya nih ke Kak Ica. Halo Kak Ica, menurut kakak apa aja sih hal penting yang harus benar-benar dipertimbangin sebelum mutusin ikut Ausbildung, biar nanti nggak gampang nyerah atau hmm, berhenti di tengah jalan. BTW, semangat terus Kak Ica. Kayak gimana tuh Kak? oke. Terima kasih ya Kak Zita. Jadi biar nggak putus di tengah jalan ya. Pertama ini sih kayak cari teman, cari teman. Terus kalau misalkan udah stres banget nih sama Aus bilang kayak, aduh aku kayaknya pengen nyerah aja deh. Kalian keliling dah, keliling ke teman-teman kalian. Kayak kan banyak nih, misalkan kenalan banyak nih dari desa, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Kalian tuh harus butuh refreshing gitu loh. Refreshing terus kayak pikir kayak waktu belajar Jerman itu tuh bener-bener susah banget karena bahasa Jerman itu susah itu ya menurut aku ya. Kayak masa udah di sini loh, kita udah di sini gitu, masa harus harus nyerah gitu, masa udah di sini harus nyerah gitu, lihat ke belakang gitu. Terus abis itu kan nyari teman-teman, kayak ceritain ke teman-teman kayak aku lagi kesusahan nih gitu. Nah biasanya kan teman-teman kayak ayolah kita jalan gitu biar refreshing otak lah gitu. Menurut aku kayak gitu sih ya. Nah, begitu ya Kak Zita ya. Kalau misalnya pengen mutusin untuk ikut Ausbildung, emang udah harus yakin ya dari sananya. Mungkin dari passionnya dulu nih, cari tahu sukanya dari mungkin ke F&B, atau mungkin lebih ke caregiving, atau mungkin lebih ya kantoran seperti yang Kak Ica bilang tadi ya. Nah, untuk Kak Ica sendiri mungkin udah tahu passionnya, mungkin dari Kak Zita bisa yakinkan itu dulu. Dan mungkin kalau sudah oke dengan lihat benefit yang ada yang seperti Kak Ica bilang tadi ya, di sana mendapat ilmu gitu dan segala macam. Kalau udah di sana mungkin kemungkinan untuk menyerahnya itu sedikit ya, karena ada support-support dari teman gitu kan ya. Dan juga eh, gimana sih kalau misalnya udah di sana, kan sayang ya, kan udah jauh-jauh ke sini masa nyerah sih di tengah jalan. Semoga menjawab ya untuk Kak Zita, dan kayaknya mungkin Kak Zita yang lebih perlu disemangatin gak sih Kak Ica? Iya nih. Oke, semangat ya untuk Kak Zita ya. Harus yakin pasti ada oportunitas yang besar di luar sana untuk kamu ambil ya Kak ya. Nah, di sini ada Kak Putih di sini em, yang pengen bertanya ke Kak. Vielen Dank materinya Kak Ica. Izin bertanya Kak, apakah ada tips buat belajar bahasa Jerman Kak? Apalagi kalau pas lagi burnout pas belajar bahasa. Iya tuh, Kak Ica kan bilang susah banget kan ya. Gimana tuh cara atasinnya? Kalau aku biasanya kalau misalkan udah burn out banget, kayak aku
ya udah aku istirahat dulu, kayak aku tarik nafas dulu, terus kayak nanti mulai lagi dengan biasanya aku ngajak teman-teman aku untuk ngobrol pakai bahasa Jerman gitu sih. Jadi kan biar sama-sama belajar, dan kita juga misalkan biasalah kalau teman-teman kan bisa suka gibah atau gimana gitu. Cobain deh pakai bahasa Jerman gitu. Biar bisa gibahnya seru dan bisa ini juga belajar bahasa Jerman yang seru juga gitu. Terus ya sih menurut aku kayak gitu sih. Banyak-banyak ngomong aja sih. Banyak-banyak ngomong, belajar tipsnya kayak gitu sih. Ternyata dengan sesimpel untuk istirahat dengan tarik nafas dulu ya dalam-dalam, baru habis itu sadar kalau misalnya dengan melatih ya dengan berbicara itu sebagai bahasa sehari-hari sesering itu dengan bahkan gibah gitu ya yang bagian serunya kalau misalnya ngobrol itu coba aja gitu pakai bahasa Jerman gitu ya mungkin dari sesimpel cuman kayak oh genau ya so kayak gitu-gitu aja mungkin dari Iya, udah gitu. bisa gitu kan ya dari dibiasakan saja dulu dilatih aja gitu ya untuk Kak Putri semoga terjawab ya dari pertanyaannya kepada Kak Ica tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Ica, dari Kak Latifah Naila. Halo, selamat siang Kak. Perkenalkan, saya Latifah. Izin bertanya, Kak, apakah dulu sebelum mengikuti Ausbildung, Kakak diwajibkan untuk mengikuti tes bahasa seperti tes DEAF atau IELTS untuk program yang Kakak ikuti? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi karena Ausbildung itu pakainya bahasa Jerman, jadi aku nggak ada tes IELTS atau apapun itu yang berbahasa Inggris ya, karena kita pakainya bahasa Jerman, jadi aku tesnya itu tes di Gute gitu, tes bahasa Jermannya gitu, bukan bahasa Inggris atau apa gitu. Kenapa? Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk Kak Latifah pertanyaannya. Tidak ada tes IELTS ya, atau yang bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman. Jadi direkomendasinya tes ke Gute seperti itu. Baik, di sini ada Kak Amalia juga nih yang pengen tanya Kak Ica. Izin bertanya Kak, biar lulus Ausbildung, itu tesnya apa? Dan kalau nggak lulus, gimana? Makasih Kak. Oke, oke, ini jadi kan Ausbildung itu kan ada dua dua ini ya, dua apa namanya, dua ujian untuk lulus ya. Yang pertama itu ada Zwischenprüfung atau ujian tengah. Yang kedua itu ada Abschlussprüfung di akhir gitu ya. Kalau misalkan nggak lulus Zwischenprüfung itu tuh tergantung sekolahnya sih gitu, tergantung sekolah dan tergantung dari perusahaannya gitu. Soalnya ada teman aku yang dia juga belum lulus ya di tahun ketiga, itu tuh boleh ngikutin lagi gitu, ngikutin sekolah lagi untuk ngejar materi lagi gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum lulus biasanya tuh mereka ngasih kesempatan 1 atau 2 gitu. Nanti kalau misalkan gak lulus lagi biasanya tuh mereka bayar sendiri untuk sekolahnya, seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk tesnya itu ada tes tengah dan tes akhir, dan kalaupun nggak lulus juga ya yang ditakut-takutinya masih ada chance ya, mungkin sekali atau 2 kali bisa banget untuk ulang materi. Jadi mungkin untuk Kak Amalia jangan terlalu khawatir, karena pasti Kak Amalia bisa lah ya untuk melewati itu semua dengan adanya chance yang diberikan juga pastinya lebih semangat lagi. Semoga terjawab untuk Kak Amalia ya, jawabannya dari Kak Ica. Nih, ada Kak Galuk lagi nih yang pengen tanya. Kak, kalau semisalnya lulus kuliah dulu di Indonesia, baru ikut program Ausbildung, itu kira-kira boleh nggak? Wah, boleh banget teman-teman. Jadi jangan khawatir tentang umur. Teman-teman tahu nggak sih, teman-teman aku tuh udah pada punya anak loh. Jadi kayak ya kayak jadi masalah umur, kalian mau lulus kuliah dulu, kalian mau kapan mulainya itu nggak apa-apa banget, karena Ausbildung itu kayak nggak nentuin, maksudnya kayak nggak terpatok sama umur gitu ya. Jadi kalian bisa banget abis kuliah baru kalian mau Ausbildung, itu bisa banget teman-teman. Soalnya teman-teman aku juga pada punya anak, 3 anak lagi, jadi kayak aku ini sekolah sama ibu aku ya gitu gitu.
Baik, oke Kak Galuk, semoga terjawab ya pertanyaannya. Berarti Kak Galuk nanti kalau mau punya anak 3, mau punya anak 4 dulu juga nggak apa-apa, baru mau lanjut Ausbildung juga nggak apa-apa, karena nggak ada batasan umur, nggak ada batasan pendidikan untuk mau kuliah dulu atau enggak dulu gitu kan ya Kak Ica ya. Rasanya tuh gimana tuh kayak satu kelas sama seseorang yang seumuran dengan ibunya gimana tuh Kak Ica? Apa ada awkward tuh nggak sih kalau Iya, misalnya kayak gitu? awkward banget ya karena manggilnya kan nama gitu kayak nggak, kalau menurut bahasa kalau Indonesia kan kayak gak sopan gitu ya. Jadi kayak gimana ya gitu. Oh iya beda budaya juga ya karena di sana nggak Mm-mm. pandang umur ngomong ya pakai nama Betul. aja gitu tidak ada Mm-mm. kak tidak ada bu tidak ada pak. Oke, nih ada pertanyaan dari Kak Kamil Idris, cukup simpel ya pertanyaannya, izin bertanya Kak, gimana cara ikut program sekolah Jerman, gimana tuh? Maksudnya program Ausbildung ini ya, gimana cara? Sepertinya begitu sih ya untuk Kak Kamil mungkin boleh dikonfirmasi tapi mungkin seolah-olah kita jawab aja pertanyaannya dari Kak Kamil. Oh iya katanya untuk ikut Ausbildung gimana caranya? Mungkin tadi Kak Ica sempat singgung terkait agen sama azubi.de ya. Mungkin gimana tuh Kak proses selanjutnya biasanya? Iya, biasanya kalau pertama kalian nyari dulu ya informasi tentang kalian tuh mau kemana gitu. Dia tuh biasanya dari dari azubi.de atau enggak kalian cari di Arbeitsagentur. Itu di situ biasanya kayak itu bisa dari orang luar yang mau kerja di Jerman gitu atau mau Ausbildung di Jerman itu bisa di situ di web itu di arbeitsagentur.de gitu atau nggak di azubi.de juga itu di situ berarti nyari Ausbildung gitu di situ bisa banget cari-cari di situ kayak gitu atau enggak kalau misalkan itu ya ke agen aja gitu gitu lebih ke situ sih. Nah, semoga terjawab ya untuk Kak Kamil kalau misalnya mau ikut program Ausbildung ya salah satunya itu dengan cara cari tahu infonya dulu nih di mungkin azubi.de atau bahkan itu bisa langsung ke tour agen gitu kan ya Kak Ica ya untuk bisa tahu lebih lanjut proses dan sebagaimana macamnya untuk ikut programnya. Nah, eh, mungkin boleh teman-teman ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup untuk sesi Q&A-nya di sini. Baik, selagi kita menunggu ya, mungkin Kak Ica boleh nggak sih cerita dikit gitu kan ya, tadi sempat ngomongin soal jalan-jalan di Eropa gitu kan ya. Nah, di situ kakak biasanya jalan-jalannya kan kakak bilang kayak bareng teman gitu kan ya. Nah, ada nggak kakak pernah solo trip sendiri tuh? Mungkin kayak lagi pengen me time aja atau misalnya kakak lebih rekomendasi sama temen aja nanti hilang gitu atau gimana? Kalau solo trip aku belum pernah sih ya. Tapi kalau misalkan kalian di sini, kalian bisa banget solo trip karena em, transportasinya itu kan biasanya tuh dibayarin gitu. Gitu. Jadi kan gratis. Kalian juga bisa tuh pakai pakai DB apa ya? Pakai kereta kereta Jerman gitu ke Swiss atau ke Austria itu gratis guys. Jadi kayak solo trip ya gas aja gitu. Bisa banget gitu. Jadi sokin aja ya guys, karena untuk transportasi segala macam udah gampang banget pakai DB ya. Keretanya itu Deutsche Bahn ya Kak, kalau nggak salah ya. Iya, Jadi, betul. ya, jadi teman-teman gunain aja ya fasilitas yang ada, dimanfaatin kalau bisa. Itu terserah mau ajak teman atau misalnya males nunggu teman bisa sendiri kalau berani kan ya berarti Kak Ica ya. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Kak Ica ya dari Kanatan. Katanya, Kak kalau mau ikut Ausbildung tapi tanpa ikut agen itu bisa nggak sih Kak? Ya, bisa banget karena aku juga punya teman yang mandiri gitu ya dari Indonesia mandiri. Biasanya itu kayak ya sama aja nganuin eh, mempersiapkan dokumen gitu ya kayak CV, motivation schreiben, terus juga bahasa Jermannya gitu. Terus kalian bisa bewerben sendiri em, atau apa ya namanya ya? Apa sih? Apa ya namanya ya? Apa tuh? Aku lupa bentar. Aku lupa. Gak apa-apa, Eh, gak apa-apa. bewerben. Melamar. Iya, bisa melamar sendiri gitu dari email biasanya ya. Betul. Ke email biasanya. Tapi biasanya tuh
butuh lama sih. Tapi ya udah kayak ngasih lamar yang banyak aja gitu. Biasanya nanti pasti ada satu atau dua yang dapat gitu biasanya. Itu bisa Jadi banget kok, kalau sendiri juga bisa banget kok. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh deh ke IG aku gitu ya. Ditanya-tanya untuk ini. Ini aku ketika lihat IG aku di sini ya. boleh. Berarti ini ya kalau misalnya mau memilih untuk tidak pakai agen itu juga bisa banget. Cuman lebih berproses saja gitu ya Kak ya. Karena harus Betul. lamar, cari-carinya semua sendiri. Tapi dengan bantuan agen mungkin sudah dibantu untuk mengarahkannya. Cuman di sini teman-teman yang mungkin mau coba tanpa menggunakan agen, tadi Kak Ica udah menawarkan ya kalau mau bertanya lebih lanjut terkait itu, boleh banget ke Instagramnya Kak Ica. Itu IICHAE_ ya. Teman-teman bisa Ya. lihat di kolom chat juga. Oke, sebelum kita pamit kan ya Kak, boleh nggak sih kita kenang-kenangan dulu ya, simpen ini sama teman-teman yang hadir di sini. Jadi kita dokumentasi dulu teman-teman. Siapa tahu kan nanti udah foto bareng sekarang, nanti foto barengnya di Jerman ya, ketemu Iya, dengan boleh ya. banget nih, boleh banget yang mau ke Oke, Jerman nanti. Boleh. boleh tuh teman-teman ajak ketemuannya langsung di Jerman. Iya. On cam teman-teman sudah siap dari PDD? Oke, untuk slide pertama, boleh. 1, 2, 3. Lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ada lagi PDD? Cukup, baik. Terima kasih banyak ya Kak Ica udah meluangkan paginya loh, karena Jerman masih pagi ya, untuk Iya, memaparkan sama-sama. materi Kak Ica dan sharing soal pengalaman Kakak Ausbildung. Seru banget dan teman-teman di sini kayaknya sangat terhibur juga ya terkait informasi yang sudah Kakak paparin. Thank you so much Kak Ica. Danke. Ya, Mek. Oke, thank you so much ya teman-teman yang sudah berdiskusi ya, dan juga bertanya selagi berjalannya acara. Semoga cerita dari Kak Ica dan juga informasi yang diberikan dari Bu Muji tadi dapat motivasi teman-teman ya untuk terus berani berkembang dan beradaptasi gitu kan ya di lingkungan baru dan paham maunya ke arah mana nih. Nah, find your own path seperti kata Kak Vika tadi. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara dari Find Your Path pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, kepada Ibu Muji Rahayu dari DAAD, dan Kak Siti Nurhaliza atau Kak Ica yang sudah menjalani program Ausbildung, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga sesi hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan berani melangkah menuju dunia global. Untuk informasi lebih lanjut mengenai rangkaian perayaan HUT DIG ke-75, silakan ikuti akun Instagram kami di @nusabound. Ada di layar, teman-teman bisa di-capture @NUSAPOUND Nusabound. Saya, Fiona Sasrit, selaku MC pada hari ini, mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman pada hari ini. Sampai jumpa di acara Deutsch Indonesische Gesellschaft atau DIY berikutnya. Teman-teman diperbolehkan untuk live dari Zoom juga ya. Thank you.